Halo, selamat siang buat para Cancer. Wow, ini udah mau bulan April ya. Mau bulan April dan cepat banget berlalu. Kemarin baru aja Januari. Sekarang sudah mau mendekati setengah tahunnya. Apa kabar buat para Cancer? Si bintang royal ini zodiak yang sensitif juga. Aku harap kalian baik-baik aja. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Starla Official. Ada yang nanyain, Kak, kenapa sih namanya Starla? Itu susah banget ya dicari di YouTube. Aku namain Starla karena itu singkatan dari Spirit Tarot Lala. Lala itu nama aku, panggilan sih, seperti itu. Jadi kita mulai baca aja, mungkin penjelasannya cukup, aku nggak mau banyak basa-basi. Nggak semua sama ya readingannya, pembacaannya. It's not connection about spesifik buat si Cancer itu sendiri, jadi harus bisa menerima kalau memang ini bukan buat kamu. Aku minta maaf, tapi ini mungkin buat Cancer yang sudah mengalami ini atau sedang mengalami, jadi kita mohon kerjasamanya ya. Dan energinya pun nggak akan mungkin sama ya dari Moon, Sun, and Rising, but aku mencoba membaca yang terbaik, seringkas dan seril mungkin. Oke. Cancer and April, let's see. Kayaknya memang aku harus memperbaiki tata bahasa aku dan jadi gue nggak biasa kayak golo-golo, nah kayak gitu. Sorry, aku buka seperti itu. Dan aku nggak mau terlalu dibilang nggak sopan ya. Lumayan. Ada yang lagi play victim nih, ada yang sedang ada yang sedang bisa kita sebut mereka player mungkin ya. Jadi dengan alasan tertentu mereka melakukan ini, seperti itu. Ada yang merasakan tersakiti di sini, aku lihat. Tapi di sisi lain mungkin mereka sudah merasakan sakit hati kali ya. Jadi mereka mencoba untuk time move on, time release, dan membuat hidup mereka kayaknya lebih nyata lagi lah ya. Ini kita bahas soal batiniah mereka dulu ya, bagi para siapa namanya Cancer ini. Cancer ini bimbang mungkin setelah mereka setelah mereka menikah. Jadi berpikir nggak ya, kayaknya aku apakah aku siap dengan segala konsekuensi setelah aku menikah, konsekuensi setelah aku gimana rasanya berumah tangga, kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh lagi ada di fase ketakutan dan tidak yakin sama diri mereka yang apa ya, yang aku rasa kayaknya kok setelah menikah yang gue rasain gini ya gitu. Gue merasa nggak dicintai, gue merasa kayak di apa ya, kayak gimana bahasanya tuh, dicuekin kayak gitu. Setelah gue mengerahkan segala kemampuan gue untuk mendapatkan hatinya, atau mungkin kebalikannya kok kayaknya setelah gue udah milikin dia kok gue ngerasa biasa-biasa aja ya, tantangannya tuh nggak ada gitu loh. Dan itu dia masih bertanya-tanya. Sorry, gue minum.
Dan itu kalian masih bertanya-tanya, kenapa ya sama aku, kenapa ya dengan diri aku. Tapi di sini ada yang terintimidasi dan tidak ada hubungan yang secara langsung. Itu kayak gimana ya bahasanya, kita bahas yang sudah punya pasangan. Aku sudah punya pasangan. Awal aku berhubungan sama dia tuh kayaknya menyimpan banyak manis gitu lah ya, menyimpan banyak kenangan-kenangan lucu, kenangan-kenangan yang dimana dia bisa membangkitkan segala gairahku seperti itu. Tapi setelah aku berhubungan, mungkin setelah menikah, kenapa jadi rasanya berbeda dan feelnya kayaknya nggak dapet lagi gitu loh. Dan kayak ada bentrok prinsip seperti itu, kayak ada yang disembunyiin dari kalian ini gitu loh. Ada yang nggak berani untuk mengatakan, ada yang nggak berani untuk membuka, dan nggak ada yang berani untuk saling ngobrol. Dan kalau kalian yang sudah berpasangan ini, aku rasa sih nggak banyak dari mereka itu adalah punya orang ketiga, nggak banyak sih. Dan terkadang mereka hanya membutuhkan implementasi bahasanya, dan merehatkan sejenak pikiran-pikiran yang ada. Dan mereka ini sebenarnya lebih cenderung dekat dengan sahabat ya, seperti itu, lebih cenderung dekat dengan pada teman-teman. Dan terkadang mereka lebih compare sama bahasanya itu lebih nyaman dengan teman-teman mereka daripada sama pacar mereka, seperti itu. Dan mereka yang lagi pelin-pelan ini kayak, kenapa lu gitu loh, kenapa kok lu bisa nggak seharmonis, nggak selaras lagi dengan pasangan lo, padahal lo lagi itu. Mungkin kalian butuh waktu kali ya, dalam artian open minded sesama pasangan itu butuh sepertinya kayak gitu, mengutarakan keinginan satu sama lain. Kurasa sih seperti itu. Ada satu kepalsuan yang disembunyikan, sehingga atau mungkin ada cancer atau pasangannya yang sudah ketahuan selingkuh seperti itu, dan itu ngerasain sakitnya luar biasa. Jadi kayaknya udah nggak sesuai lagi dengan hatinya yang dulu gitu kan, karena kaca yang sudah retak tidak bisa lagi dibentuk kembali seperti itu. Terus kalau yang single, aku ngerasa di sini mereka lelah ya. Lelah dengan segala kebaikan yang mereka lakukan, karena aku rasa mereka kan baik ya, para Cancer yang royal, para Cancer yang peduli gitu. Dan mereka yang dinamis, aku rasa mereka ini sudah punya pilihan untuk melepaskan, untuk merilis rasa terjebak, rasa dirinya pada kebucinan sesaat yang di PHP-in. Aku rasa mereka udahlah, gue berpikir kayaknya gue kerja aja dulu deh gitu kan, udahlah gue nyenengin diri gue dulu deh. Kayak self improvementnya itu membuat diri mereka lebih stronger dan lebih kuat gitu, meskipun mereka dalam kesendirian itu sih. Tapi ya dalam pemikiran itu sih belum ada hal-hal yang bahasanya gimana ya, kalau mereka itu kan sifat orangnya kan bukan orang yang pendendam. Mereka itu bukan orang yang, energi mereka itu kelihatan jelas. Mereka itu sedang ada pada fase emosional yang dibilang sedang terguncang bagiku untuk pasangan dan gak berpasangan ya. Sedang terguncang iya juga sih, karena pertama ada yang lagi putus cinta, ada yang lagi ngerasain patah hati dan diselingkuhin, atau mungkin yang sedang berpasangan inilah yang ketahuan selingkuh, terus
ada dari salah satu mereka merasakan kesakitan itu dan menutup diri dan mengasingkan diri dari pasangannya untuk beberapa saat kayak gitu. Padahal setauku si Cancer ini, atau mungkin ya energi dua orang ini, mereka sangat-sangat seperti apa ya, warm aja gitu, hangat, dan itu terpecah belah hanya karena kebohongan itu sendiri sih. Aku nggak tahu ya, di antara salah satu kalian sudah ada yang menarik diri dan mengulur waktu untuk saling berpikir kayak gitu. Dan yang aku rasakan kesedihan itu lebih dalam lagi, karena udah ada kekecewaan di sini, dan aku bilang tadi mereka membutuhkan tempat dan ruang untuk saling berpikir, untuk melanjutkan atau enggak, dan jangan ada yang bercerai ya di sini gitu, karena banyak keputusan yang harus dipertimbangkan, keputusan yang harus dipikir matang-matang dan diambil secara rasional seperti itu. Masa kalian mau kalah dengan orang ketiga ini gitu? Sebisa mungkin harus diusahakan untuk menghindari konflik. Memang sih memulai sesuatu itu yang telah dihianati, telah dibohongi itu memang sulit gitu. Ini para yang berpasangan. Tapi kalau yang siapa namanya Cancer yang sedang single, mereka membutuhkan waktu untuk healing sendiri, untuk mencintai mereka lebih jauh lagi, untuk mendekatkan diri sama Tuhan lagi, lebih nyaman sebenarnya. Jadi mereka butuh waktu untuk tidak terkontaminasi dengan cinta. Dan kalau untuk keuangan, ada di antara mereka yang sedang mengalami pasang surut karir seperti itu. Adanya satu masalah dalam kayak ketundanya gaji, kayak ketundanya keinginan dalam bentuk apa ya, bisa dihandle sih. Kayak misalnya tujuan mereka pengen ini, pengen itu, pengen apa ya, mesti ditunda dulu gitu, karena ada banyak urusan dan kerjaan yang masih belum kelar yang membuat mereka ini pusing gitu. Tapi ya mereka bisa membawanya dengan lempeng-lempeng aja. Aku suka fokusnya orang Cancer seperti itu. Mereka kalau udah kenal kerjaan, mereka akan lebih kalem, lebih santai, dan ya seperti itu. Kadang mereka itu paling nggak bisa meninggalkan pekerjaan gitu loh, karena prinsip mereka adalah bekerja mereka untuk makan, untuk hidup, dan untuk membahagiakan pasangannya seperti itu kan, atau membahagiakan keluarga dan membahagiakan anak-anaknya kayak gitu. Dan yang aku tahu di sini, mereka sedang mengalami penurunan yang penurunan keuangan, pasang surutnya ya pasti ada lah ya, penurunan stabilitas keuangannya itu untuk di bulan ini kayaknya harus dipertimbangkan lagi sih, harus di manage ulang, karena akan ada pengeluaran besar nantinya untuk ke bulan depannya lagi. Ada yang sedang pengen liburan, pengen jalan-jalan, dan mungkin ada yang sedang mengambil hati pasangannya untuk saling merekonsiliasi hubungan ini menjadi lebih hangat lagi seperti kemarin. Ada kaitannya juga sama ini karir, tapi yaitu karir kalian, bisnis kalian yang ada di luar kota itu tidak bisa ditinggalkan kayak gitu untuk sementara waktu. Kayaknya kita harus baca dulu deh. Kita baca dulu ya. Aku pengen tahu ini itu daily guidance bagi para Cancer. Kesakitan apa ini? Oke. Wow, dia sedang
Oke. Aku sebenarnya nggak jago-jago banget bahasa Inggris, tapi ya udahlah, aku bacain. Goodbye to the old, hello to the new. You finished one part of your life, and now a new and even better part is beginning. Ya gitulah ya. Nanti aku bacain sama yang satu lagi, yang vegetarian. A new wave of eating gives you more energy, greater healthy, clarity, and stronger manifestation abilities. Dimana yang aku bilang tadi ini, aku membahas para si single ini dulu ya, yang tidak berpasangan ini. Mungkin saja mereka sedang menemukan pasangan yang bahasanya itu bukan pasangan, teman. Nah, yang aku bilang tadi, Cancer itu lebih pro ke temen, lebih pro ke sahabat, untuk bisa lebih luas dalam bercanda, dalam berbicara, seperti itu. Mereka itu koneksinya untuk ke semua zodiak itu ada gitu loh, karena mereka itu orang yang kurang lebih memperhatikan, cuma agak sedikit tertutup. Nah, diantara ini tuh ada yang memang mungkin sedang menceritakan dirinya ke sahabatnya bahwa aku tuh sebenarnya lagi single dan segala macem dan sebagai gini kayak gitu. Mungkin aja dia adalah orang yang bisa ngeklik sama kamu, dan sebenarnya kamu juga pengen gitu memulai itu, tapi kamu masih terlalu memikirkan hal-hal yang, yaitu gue pengen mencintai diri gue sendiri gitu loh ya kan. Gue masih pengen menghilangkan rasa-rasa luka gue, rasa gue yang dulu gue pernah berharap, rasa gue yang pernah dicampakkan kayak gitu. Terus kalau untuk ada suara Sophie, sorry. Terus kalau misalnya untuk berpasangan, gue berharap sih nggak ada orang yang mengganggu hubungan itu lagi lah ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ada yang play victim dan ada yang lagi nge-cheat, berbahagialah pasangan Cancer yang dipilih oleh Cancer dan yang dipertahankan oleh Cancer, karena mereka hanya berlalu sesaat aja, seperti itu. Hanya mengandalkan satu kejenuhan dari mereka dengan ya menyakiti orang lain, menyakiti perempuan lain, menyakiti laki-laki lain. Tapi ya jangan disalahkan ya, karena hati itu nggak bisa disalahkan. Tapi setidaknya aku ngelihat di sini ada sesuatu yang sudah clear, dan kalian memang sedang merencanakan mau pergi kemana, jalan kemana, tapi ya kerjaan yang si Cancer atau pasangan ini belum bisa ditinggalkan, jadi masih stay. Nah, untuk kalian yang para energinya si Cancer, kalau untuk kesehatan kalian aku rasa sedang sedang kayak demam-demam gitu, terus kayak misalnya agak pusing gitu dan bikin. Nah, itu dia tadi kerjaan, ada saling keterkaitannya. Kerjaan kalian yang aku rasa mungkin yang disakiti, ngerasain lagi nggak nafsu makan karena terguncang rasa stres itu tadi gitu kan. Aku berharap kalian bisa lebih memperhatikan kesehatan kalian lagi, mulai dari makan makanan yang sehat, terus bikin salad buah. Mungkin ada kalian pengen diet gitu, terus mungkin bisa jadi ketika kalian bisa jalan-jalan dan segala macam, tolong lagi diperhatikan dalam segi makanan dan minuman kalian. Terus ya untuk mencapai rasa kebahagiaan itu mungkin dibutuhkan banyak tenaga dengan kalian makan makanan yang sehat. Aku sebenarnya nggak berpatokan sama ini sih, cuma setiap orang yang ngerasakan aduh gue udah dihianatin dan gue diselingkuhin, pasti ada hubungannya dengan metabolisme tuh dalam tubuh, yang dimana itu akan menurunkan berat badan kalian, atau mungkin menambah berat badan kalian karena kalian tidak banyak makan makanan sehat seperti sayur-sayuran segala macam. Dan aku berharap buat para Cancer yang sedang menjalani percintaan, jalani hidup kalian lebih lebih jujur lagi, lebih terbuka lagi. Dan buat yang single, cintailah diri kalian dulu ya, baru ketika kalian siap kalian boleh maju ke depan.
Dan untuk karir kalian coba bekerja keras bekerja lagi lebih keras agar tidak tertinggal banyak kerjaan dan menumpuk kerjaan kalian, karena kalian itu adalah orang bertanggung jawab seperti itu. Oke, aku ucapkan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.